Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita bertemu kembali dan istiqomah selalu belajar meditasi sebelum kita melakukan rutinitas tawasul dan membaca rotib Sirrul Asrar. Meditasi kali ini seperti biasanya kita mencoba untuk menetralkan unsur tanah, unsur air, angin, dan api sehingga menjadi selaras. Apabila unsur itu sudah selaras, maka kehidupan kita pun akan menjadi selaras. Segala sesuatunya akan menjadi selaras dengan alam dan dengan semua keadaan yang kita inginkan. Karena pada intinya yang menjadikan masalah di dalam kehidupan ini karena 4 unsur itu. Kita mencoba kali ini untuk menyelaraskannya, semoga menjadi selaras. Ya, seperti video-video yang sudah kita baca ini simbol bahwa Tuhan itu begitu dekat kepada makhluknya dan tanda-tandanya itu ada di dalam diri makhluknya. Ini alif lam ha. Nah, alif lam ha. Kan unsur api di Mas. Nah, tangannya jempolnya tambah. Nah, ini adalah menetralkan unsur api. Jadi tidak perlu konsentrasi, tidak perlu berniat untuk menetralkan, tidak ada afirmasi, tetapi segala sesuatu yang ada di kepala itu akan tersedot di dalam huruf hu tadi, ha, dan masuk ke dalam alif. Dari alif nanti disalurkan energi yang bagus ke dalam nafsu amarah. Jadi titik amarahnya, titik apinya akan dinetralkan, akan diganti dengan sesuatu yang bagus. Nah, lakukan di rumah beberapa menit, coba dulu ditaruh. Gimana rasanya di hati? Tenang ya, tenang. Berarti kan tenang tanpa afirmasi, tanpa mengkondisikan, dan tanpa mempola ya, tapi dengan alami itu tenang. Tenang yang alami inilah yang sebenarnya, yang seharusnya kita dapatkan ya, untuk menetralkan amarah, terus penyakit, segala sesuatu yang berkenaan dengan yang di kepala ya, vertigo, gejala stroke, apalagi penyakitnya apa, stres, depresi dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah menetralkan unsur angin. Nah, ini itu di hidung. Nah, tenang, konsentrasi, dilihat di dalam apa yang ada di dalam hati, dirasakan. Dan taruh lagi. Gimana rasanya? Lebih tenang lagi daripada yang tadi. Lebih tenang lagi daripada yang tadi. Ya. Nah, jadi kalau sudah unsur api, kenapa lebih tenang lagi? Karena unsur anginnya juga dibuang. Tadi unsur api saja yang dibuang itu sudah tenang. Lebih tenang lagi apabila unsur anginnya juga dibuang, dinetralkan, bukan dibuang terus dibuang semua. Maksudnya diselaraskan. Kandungannya seberapa ya segitulah seharusnya. Tidak kebanyakan angin ya, seperti tadi kalau naik mobil terlalu banyakkan angin juga keludak-keludak. Nah, ketenangan yang didapatkan dengan menetralkan unsur angin tadi akan menyembuhkan secara fisik penyakit yang ada di perut ini. Apa ambeien, usus buntu, liver, lambung, emah. Jadi segala sesuatu yang ada di dalam tubuh itu, yang ada di dalam perut ini akan sembuh dengan
memproduksi imun, ketenangan tadi akan memproduksi imun tubuh yang membantu menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam perut, termasuk nanti botak bening, diabetes dan lain sebagainya. Itu begitu caranya. Jadi orang diabetes itu karena banyak angan-angan awalnya, depresi dan lain sebagainya, akhirnya terkena penyakit diabetes, penyakit lambung, asam urat dan lain sebagainya. Sekarang unsur air. Nah, jadi tanpa afirmasi, konsentrasi, lihat dan rasakan apa yang di dalam dada, di dalam hati. Oke, dan kok kedel gitu? Hah? Kok ngejer gitu? Apa tuh? Nggak masalah, nggak ada apa-apa sih tadi, cuma hampir sampai yang angin tadi. Jadi lebih tenang. Terus? Ada getaran kayak ada dingin gitu. Nah. Beda. Lebih asrep. Ketenangannya ada dinginnya. Kalau tadi unsur api hanya tenang, kedua unsur angin tadi lebih tenang, terus ketiga ini unsur air lebih tenang tapi ada dinginnya, ada rasa menggigilnya, ya kan? Nah itu kalau menggigil itu berarti sampai itu ada bermasalah ini. Ini mani kurang encer dan lain sebagainya tuh nggak bisa sembuh. Jadi kalau laki-laki kurang hot itu karena ini bermasalah. Jadi kebanyakan air, jadi encer. Jadi bolehlah sekali-kali minum maizena atau apa itu biar agak kental. Jadi untuk mengentalkan mani ya agar kita itu tidak kalah dengan istri-istri kita. Makanya istri itu baru satu aja kalah terus harus minum obat ini obat itu, minum jamu cabeca, kurang kuat apa itu setangnya diminum, kurang kuat itu cabecanya diminum sekalian. Nah itu tadi untuk menetralkan biar mani itu nggak encer, biar nggak ejakulasi dini. Salah satunya itu ya biar strong. Masa harus ngombe obat dulu, ntar cari telur bebek dulu, nggak main-main sama istrinya, ya kan? Jadi dijamin dengan begini, dengan istri nggak akan kalah. Lakukan 1 minggu berturut-turut, istri nggak akan kalah dengan istri. Nggak perlu lagi minum telur bebek, apalagi catering cake dan sejenisnya. Oke? Oke? Nah, tapi harus istiqomah. Nah, unsur air ini tadi, ini menyembuhkan semua penyakit yang di sini. Ini punggung ke bawah nih, sampai ke sini. Jadi encok, rematik, apalagi itu, flu tulang, gampang mulai termasuk ngumpai istri baru 1 kali dorongan sudah boyok, sudah begini-begini tuh, ya kan? Sudah begini-begini, pijat-pijat begini, itu sembuh dengan ini. Gimana? Ini ketenangan dan rasa asrep tadi, rasa dingin yang menyelimuti diri sampai tadi akan memproduksi imun tubuh untuk menguatkan punggung ini. Ya, punggung ini gampang pegel, segala penyakit yang ada di punggung ini semuanya akan sembuh, encok, rematik dan lain sebagainya, termasuk tadi itu vitalitas laki-laki. Perempuan juga begitu, supaya begini pun nanti juga meningkatkan vitalitas indung telur dan lain sebagainya. Paham maksudnya? Nah, setelah itu selain dia menyembuhkan penyakit di sini, secara kejiwaan dia akan mengurangi kita terlalu banyak kemauan dan lain sebagainya. Nanti hati dan perasaan di dalam itu akan belajar untuk merasa sabar sendiri tanpa sebab. Ikhlas juga ikhlas sendiri, muncul sendiri. Jadi ikhlasnya itu tidak diikhlaskan, syukurnya juga tidak disyukur-syukurkan, tapi memang rasa syukur itu muncul dari dalam diri sampean. Sudah berhenti. Sekarang unsur tanah tuh begini, relax.
terkonsentrasi di dalam hati tanpa afirmasi dan tanpa sugesti, juga tanpa mengkondisikan apapun, semuanya natural. Dan udah tenang semua, enggak ada tenangnya tuh tenang yang gak kayak tadi, yang 1, 2, 3 tadi tenang kok ada gejolak, ada sesuatu yang menenangkan. Kalau ini kan tenangnya soft gitu, lembut gitu. Ini ketenangannya ada kelembutannya. Tenangnya yang unsur api tadi belum ada, tenangnya ini yang unsur angin belum, yang ini tadi yang air juga belum. Ini baru tenang tapi lembut. Tapi yang lebih kuat ini energinya daripada yang tadi. Nah, ketenangan dengan kelembutan tadi itu, ketenangan dan kelembutan tadi itu akan menyembuhkan semua penyakit yang dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, susuk, santet, apa saja itu bisa lepas dengan ini. Susuk sampai bisa lepas, ya kan? Pelet-peletnya sampai itu bisa lepas. Ilmu sampean, dikir sampean, wirid sampean yang menyebabkan menjadi kodam, sehingga mempengaruhi emosi ini sampean, mempengaruhi pola pikir sampean, mempengaruhi ego dan keakuan sampean itu hilang dengan sendirinya. Tapi pertama kali mungkin munyer itu nggak munyer begini. Itu proses lepasnya kodam. Ada sesuatu yang tidak baik mungkin selama ini sampai mengamalkan sesuatu atau melakukan sesuatu, memikirkan sesuatu atau berinteraksi dengan seseorang yang mereka ahli di dalam bidang hal-hal yang kodam dan sejenisnya itu. Jadi otomatis nempel ke sampean. Ini cara untuk mensucikan. Jadi lepas semua, menjadi jiwa yang mutmainnah. Tadi yang ditanggalkan adalah amarah. Terus yang ditanggalkan kedua adalah angan-angan. Ketika tadi keinginan yang berlebih, terus kita ini tadi menjadikan yang tinggal itu hanya tanah. Setelah semua tenang, sampai kunci begini. Nah di sini inilah sampai dalam posisi ini sampai tidak boleh memikirkan, membatin atau berprasangka buruk sekalipun, karena ini adalah kondisi kun sabdo pandito ratu. Ini mampu, kalau dalam kondisi begini, ini mampu menjauhkan yang jauh menjadi dekat, yang tidak ada menjadi ada, yang diharapkannya menjadi sebuah kenyataan. Jadi ini adalah untuk menciptakan, untuk menjadikan suatu harapan, suatu doa, suatu keinginan, suatu cita-cita, mendekatkan yang jauh dan menyatakan yang masih di dalam harapan di dalam kehidupan kita. Nah, kalau anakku minggat atau istriku minggat di bawah orang, gimana dalam posisi begini ngambilnya? Jadi jiwanya dipanggil seakan-akan dihadirkan di hadapan sampean, ya kan? Dipeluk, dirangkul, disuruh pulang, sudah besok pasti pulang. Kalau nggak pulang ya istrinya orang lain yang pulang, sampean kan sama aja, tukar namanya. Yang penting kan sama. Jadi posisi ini posisi yang sampean sudah tidak boleh dalam kondisi untuk berpikiran yang buruk, berbicara yang buruk, membatin sesuatu yang buruk, berdoa yang buruk, terus ada perasaan yang buruk, tidak boleh. Karena ini kondisi kun, semuanya harus menjadikan sesuatu itu menjadi indah, menjadi baik. Tidak boleh menciptakan suatu keadaan yang buruk, karena di sini adalah makom sebuah penciptaan, sehingga segala sesuatu terjadi dengan izin Allah. Kenapa ini akan terjadi? Karena yang menghalangi kita segala sesuatu terjadi atau wujud, keinginan-keinginan dan cita-cita itu wujud, doa itu wujud, yang menghalanginya adalah karena unsur api terlalu banyak, unsur angin terlalu banyak, dan unsur air terlalu banyak. Keinginan, sholat, ibadah, kemauan, cita-cita, pekerjaan yang dibangun karena unsur amarah, ya kan, unsur apinya masih dominan, maka segala sesuatunya tadi akan terbakar hangus, sehingga yang didapatkan kecewa, akhirnya depresi, terus stres, stroke, akhirnya mati. Kedua, karena ya unsur angan-angannya tidak dinetralkan,
dia mempunyai keinginan, cita-cita, pekerjaan, dan apapun yang dia lakukan di dalam kehidupannya untuk membangun sebuah kehidupan yang lebih baik, baik rezekinya, kesehatannya. Tapi kalau dibangun dari sebuah angan-angan saja, faktor anginnya terlalu banyak, niscaya juga tidak mungkin akan terlaksana karena akan tersapu oleh angin. Begitu juga apabila keinginan, kemauan, cita-cita, rezeki, ya pekerjaan, rumah tangga, membangun bisnis yang berangkat dari sebuah keinginan yang dominan, sebuah kemauan yang dominan yang terdorong oleh unsur air, maka keinginan, cita-cita perusahaannya yang dibangun tadi, bisnis yang dibangun tadi pun hancur, rumah tangganya pun hancur karena kena banjir, karena masih dominan dengan air. Sesuatu yang ada di dalam diri sampai faktor air yang dominan, maka akan direspon faktor air dari luar sehingga terkena banjir dari luar. Faktor angin yang di dalam pun akan direspon oleh faktor angin yang dari luar sehingga tersapu angin. Faktor api pun kalau sampai masih dominan maka direspon oleh faktor api dari luar sehingga terbakar apapun yang sampai citakan. Jadi ini faktor sampai kepada makom menjadikan. Jadi kondisi ini sudah tidak boleh membayangkan berperilaku yang tidak baik atau bukan berperilaku, menciptakan suatu keadaan berprasangka buruk sudah tidak boleh, memikirkan hal yang buruk tidak boleh, terus ada bersitar sesuatu yang buruk pun tidak boleh. Semuanya dijadikan, dipikirkan, dirasakan, disangka semuanya indah dan baik, karena ini adalah makom kun atau penciptaan. Segala sesuatu menjadi kun apabila faktor air, angin, api, dan tanah itu sudah selaras, sehingga ruh yang ada di dalam hati ini buka serut, itu cahayanya serut, sehingga dia akan menarik energi positif dari luar. Energi positif yang dibangun karena sebuah meditasi dengan melepaskan unsur air, angin, dan api, maka menjadi hal yang positif di dalam diri sehingga menarik sesuatu yang positif dari luar. Simple tapi dahsyat. Ini akan menyembuhkan segala penyakit yang fisik maupun kejiwaan, akan mendidik hati, memberikan hati cahaya-cahaya yang dengannya maka cahaya keindahan itu akan membias di dalam ucapan sampean, pendengarannya sampean, di dalam kehidupannya sampean, fitini, fitunia, wal akhirah. Oke, cukup sekian. Semoga manfaat. Ya, setelah ini saya selesai, sampean praktek bareng-bareng. Ya, jangan lupa subscribe, like dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.